Dugaan korupsi pembelian jet tempur Kemenhan, Koalisi Sipil lapor KPK. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bakal melaporkan dugaan korupsi berupa suap pembelian pesawat tempur Mirage tahun 2005 oleh Kementerian Pertahanan, Kemhan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pelaporan akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2024. Pelaporan akan dilaksanakan pada Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat, di KPK. Demikian keterangan dalam undangan peliputan laporan dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage tahun 2005, yang diterima Kompas.tv, Selasa. Koalisi Sipil menyebutkan pelaporan tersebut didasari adanya proses penyelidikan oleh Badan Anti Korupsi Uni Eropa, GRECO, terhadap Menteri Pertahanan, Menhan Prabowo Subianto atas dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage tahun 2005. Hal ini semakin dibuktikan dengan adanya sebuah telegram dari GRECO EU ke Kedutaan AS di Indonesia mengenai penyelidikan dugaan suap pembelian Mirage tahun 2005 oleh Indonesia. Demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil. Dugaan tersebut, kata mereka juga, dikuatkan dengan bantahan Kemhan melalui siaran pers yang dilakukan pada Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2024, yang menyebut bahwa kontrak pembelian Mirage tahun 2005 batal dikarenakan adanya syarat yang tidak dipenuhi. Namun diduga kuat indikasi pemberian kickback sebesar 7% dari total kontrak patut ditelusuri lebih lanjut, tegasnya. Herindra mengatakan, isu dugaan korupsi itu bisa mengganggu peta jalan penguatan pertahanan Indonesia. Saya tegaskan bahwa informasi-informasi tersebut adalah sesat, fitnah, kata Herindra seperti dikutip dari rekaman di kanal YouTube Kompas TV. Jika ini terus dikembangkan maka informasi-informasi saat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam rancang sistem kekuatan pertahanan Indonesia, sambung Herindra. Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Sektor Keamanan yang tergabung dalam pelaporan tersebut yakni Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, PBHI, Imparsial, Indonesia Corruption Watch, ICW, Transparency International Indonesia, TII. Kemudian Sentra Inisiatif, Elsam, Walhi Nasional, Setara Institute, HRWG, Lingkar Madani, dan Kontras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman jurnalis, terima kasih sudah hadir. Hari ini ya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan ya berencana untuk melakukan pelaporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembelian pesawat Mirage 2005 sebagaimana ramai dibicarakan. Laporan sudah kami siapkan dengan mengumpulkan informasi-informasi, mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang menurut kami cukup untuk menjadi pijakan bagi KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Jadi apakah nantinya informasi dokumentasi yang kita sampaikan valid atau tidak, tentu KPK yang lebih berwenang untuk menyatakan itu, KPK yang lebih berwenang untuk menelusuri lebih lanjut, KPK yang lebih berwenang untuk menentukan apakah pembelian Mirage ini masuk dalam kategori dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Semata-mata tujuannya, karena ini kaitannya dengan anggaran negara, tentu untuk membuat masalah ini menjadi clean and clear, bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka yang tidak berujung apa-apa dan tidak memberikan manfaat apapun bagi rakyat Indonesia, tetapi melalui proses yang formil, dengan kanal yang resmi dan proses yang reliable melalui instansi pemerintah yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI. Itu pembuka dari saya, mungkin ada tambahan dari Mas Danang. Ya, kasus ini sebetulnya kasus seperti ini bukan hal yang baru bagi KPK. Jadi sebelumnya ada berbagai kasus di KPK yang ditangani berdasarkan informasinya dari kasus korupsi yang terungkap di luar negeri. Ya. Jadi saya kira KPK tidak bisa terlalu lama menunggu ya, mesti harus proaktif bekerja sama dengan penyidik dari Uni Eropa.
Ini sama seperti misalnya dulu kasus Garuda kan munculnya bukan di sini, Ya. informasinya muncul di Inggris gitu kan, dan juga ada banyak kasus lain. Oleh karena itu kemudian saya kira KPK harus mulai bergerak melakukan penyelidikan, bekerja sama mengumpulkan informasi awal agar kemudian bisa ditingkatkan menjadi statusnya menjadi penyidikan. Pembelian itu dikatakan batal, tapi kan batal dan ditunda itu kan beda tipis 11-12 kan. Karena dari informasi bahasa kawan yang bocor itu kan sebetulnya ini hanya penundaan saja sampai menunggu proses politik selesai. Apapun itu, tapi indikasi awal terjadinya tindak pidana korupsi dan dugaan penyuapan ini mestinya ini harus menjadi perhatian bagi KPK untuk segera mulai penyelidikan. Mungkin Kurnia bisa ini detail ini substansinya. Iya, sebenarnya teman-teman pada hari ini apa yang dikerjakan oleh koalisi masyarakat sipil ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ada pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi soal peran serta masyarakat. Kami dalam posisi menjalankan ketentuan itu hari ini. Tadi kata Bang Ijul bahwa ketika laporan itu disampaikan, maka tentu kami berharap ada tindak lanjut terkait dengan substansi dokumen yang kami serahkan. Beberapa waktu lalu pihak Kementerian Pertahanan, salah satunya melalui juru bicara Prabowo Subianto, Saudara Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan kontrak ini sudah dibatalkan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat karena sudah terlanjur terpapar oleh informasi terkait dengan kontrak tersebut, di mana kami melihat ada indikasi kemahalan dalam proses pembelian tersebut, maka dari itu harus dibuka kepada publik kontrak yang dibatalkan itu yang mana. Dan juga harus ada dokumen administrasi yang menyatakan bahwa dokumen itu batal. Selain dari itu, lazimnya sebuah kontrak dalam konteks hukum perdata, ketika ada proses pembatalan, maka ada konsekuensi yang akan diterima oleh pihak yang membatalkan. Oleh sebab itu, konsekuensi tersebut juga harus dijelaskan. Ketika konsekuensi itu misalnya dianggap sebagai one prestasi, maka Indonesia harus membayar sejumlah uang. Dan itu bukan tidak mungkin dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun lagi-lagi kami tentu menyerahkan hasil analisa dari sejumlah organisasi masyarakat sipil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada juga informasi yang tersebar beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang terkait dengan indikasi kickback diterima oleh pejabat di Kementerian Pertahanan. Tentu kami sebagai masyarakat punya keterbatasan untuk mengakses bukti, untuk memperoleh keterangan, untuk melakukan tindakan penegakan hukum atau pro justisia. Oleh sebab itu, atas keterbatasan itulah langkah kami tergerak ke KPK untuk menyerahkan kepada instansi terkait dengan harapan agar dapat ditindaklanjuti. Tadi yang disampaikan Mas Danang terkait dengan kerjasama internasional antara penyidik KPK dengan penyidik di luar negeri sudah banyak terjadi. Salah satu bukti konkretnya dalam kasus selain kasus Garuda ada kasus KTP elektronik. Dan juga dalam kasus ini karena sempat tersiar kabar Badan Anti Korupsi Luar Negeri mengirimkan surat terkait dengan permintaan penyelidikan terhadap pengadaan ini, terlepas itu benar atau salah, tapi itu yang kami serahkan kepada KPK. Dan KPK sangat punya kemampuan, baik SDM maupun pengalaman untuk mengadakan kerjasama proses penegakan hukum untuk memverifikasi kebenaran dari berita-berita yang selama ini tersiar di publik. Itu mungkin, Bang Jul. Baik. Atau Sudah Bang. Ya, mau tanya soal yang 7% kickback itu, apakah informasinya sudah digali lebih dalam dari informan tertentu atau memang yang dari informasi beredar saja terus dikasih ke KPK? Iya, sejauh ini tadi karena kami punya keterbatasan untuk mengakses dokumen, mendapatkan keterangan dari pihak terkait, maka dari itu kami limpahkan
dokumen-dokumen yang tercecer di publik itu melalui kanal-kanal pemberitaan kepada KPK. Karena mereka yang punya kewenangan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK untuk menelusuri apakah ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Gitu. Ini kan sebenarnya namanya udah lama ya Bang, kalau dinilai gerakan ini itu politis gitu karena bentar lagi pemilu. Kami sudah menjelaskan tadi ada 2 pasal yang kami gunakan. Satu, pasal 41 Undang-Undang Tipikor tentang peran serta masyarakat, kemudian pasal 11 Undang-Undang KPK terkait dengan fungsi keberadaan KPK. Dalam 2 pasal itu tidak disebutkan tentang aspek politis sedikit pun. Jadi tentu kami tidak berharap pihak-pihak terkait itu menyudutkan atau memberikan atau melabelisasi gerakan ini adalah gerakan politik. Karena ini adalah lembaga penegak hukum dan ini sebenarnya proses pelaporan biasa saja. Kami sebagai masyarakat ingin mengetahui apakah informasi yang beredar di tengah masyarakat ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Maka dari itu kami serahkan kepada KPK. Saya tambahin sedikit karena ini pertanyaan konsekuensi ya, karena ngomongin durasi, ngomongin timeline. Kalau gitu saya ajak teman-teman mundur ke 2020. Ketika itu Presiden Joko Widodo menyarankan anggaran fantastis untuk Kementerian Pertahanan 1.700 triliun lebih. Lalu kami coba telusuri apa breakdown programnya, tidak jelas. Kebutuhannya untuk apa juga belum jelas. Dan justifikasinya sebesar itu, sepantas itu apa, tidak jelas. Nah, runutan dari tahun 2020 itu sampai sekarang itu masih berlanjut. Kita tidak akan berhenti juga pasca besok nyoblos, enggak. Masih ada lagi yang lain yang terus akan kami contoh, kami kejar. Satu contoh di awal, ketika itu kami tanya soal keterlibatan PT TNI. Ya, penunjukan langsung yang menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Industri Pertahanan. Kami sudah sampaikan secara resmi kepada Ombudsman apakah surat itu maladministrasi atau tidak. Satu. Yang kedua, soal komponen cadangan. Bahkan soal komponen cadangan ini ya kita sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman koalisi ini bukan hari ini saja bergerak, bukan menuju 14 Februari hari Valentine besok gitu ya, bukan. Tapi di 2021 BPK sendiri sudah menemukan catatan dalam auditnya senilai 531,49 triliun terkait dengan program komponen cadangan. Lalu belakangan yang ramai adalah kasus Milan. Jadi perjalanan kami sudah panjang ya dari tahun 2020 sejak diketuknya anggaran fantastis untuk Kementerian Pertahanan, dan kami nggak akan berhenti di sini sebelum anggaran fantastis itu bisa dijelaskan secara terbuka untuk apa, dengan siapa, oleh siapa, menguntungkan siapa atau tidak. Maka kami akan terus melanjutkan koalisi ini sampai itu bisa tuntas. Jadi itu jawaban untuk timeline. Tidak ada urusannya dengan pemilu, tidak ada urusannya dengan kepentingan politik gitu. Pak, kemarin kan dari Kemen kan sudah stop registrasi dan menyebutkan bahwa memang belum ada uang negara yang keluar karena dibatalkan gitu. Nah, jadi kasus korupsinya kira-kira ada di mana? Karena kan uang negara belum ada yang keluar. Mau dana atau punya? Kurnia. Ya. Kasus korupsinya. Kan Iya. kemarin Ya. Nanti aku tambahin. Terima dia atau janji. Oke, yang kami turut sampaikan kepada KPK adalah terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan ada kickback yang diterima oleh seorang penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan. Kemudian kalau terkait dengan belum ada dana negara yang keluar, satu, kemudian yang kedua kontrak sudah dibatalkan, tentu kita sebagai masyarakat berhak untuk bertanya, kalau tidak ada dana yang dikeluarkan, bagaimana proses perumusan sampai pada titik untuk melakukan atau rencana pembelian sejumlah pesawat. Tadi soal kontrak sudah dibatalkan, mana bukti kontrak yang sudah dibatalkan itu, tolong juga tunjukkan. Jangan hanya penyampaian lisan, apalagi pemberitaan ini sudah menjadi konsumsi publik beberapa minggu ke belakang. Jadi kalau ditanya apa indikasi tindak pidana korupsi yang kami laporkan, adalah indikasi penerimaan suap. Lagi-lagi
Karena itu masih indikasi, karena punya keterbatasan kami sebagai organisasi masyarakat sipil, kami serahkan kepada KPK untuk menelusuri kebenaran penerimaan kickback oleh seorang penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan. Gitu. Cukup ya? Cukup ya, Nang? Aku tahu gini ya. Pertanyaan sederhana kita kembalikan. Ada nggak satu data dan dokumen yang dibuka pada saat konversi kemarin? Ada. Ya, kalau dalilnya rahasia, segala sesuatu yang dibatalkan udah bukan rahasia lagi kan gitu ya. Kalau rahasia, maka barangnya juga nggak tahu apa. Ini kan tahu barangnya adalah pesawat Miras. Berarti barang yang sama kayak pengadaan gorden, upin, kursi, laptop, printer dan segala macamnya yang seharusnya dibuka. Tapi kami nggak melihat itu dibuka sama sekali. Itu satu. Yang kedua, KPK ini punya direktorat yang namanya koordinasi dan supervisi. Dia bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara antar kementerian dan lembaga. Jadi tanpa perlu ada laporan, Kemenhan bisa datang ke KPK berkoordinasi untuk saling cross check dokumentasi, bukan konvers lalu membuat sebuah cerita yang datanya dan dokumennya juga nggak dibuka kemana-mana. Nah hari ini kami meminta KPK, kenapa? Dia punya kewenangan, kami nggak punya kewenangan memaksa. KPK punya kewenangan memeriksa, membuka data dan menguji kebenaran data itu. Nah ini adalah pemantik supaya apa? Supaya yang diperdebatkan di level politik ini konkret di hadapan masyarakat, apakah sebuah tindak pidana atau bukan. Jadi kita tidak perlu ribut-ribut di medsos, tidak perlu lagi berpendapat ini segala macam karena sudah ada instansi yang berwenang. Mari kita rujuk apa yang dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu KPK. Gitu. Mungkin skandal soal Miris, nanti Mas Hussein bisa jelaskan kenapa Miris itu sejak 2023 kontraknya persoalan dan masalah pembelian Miris. Saya jelasin ke maksud pihak ketiga dan apa ya tadi Bang? Miris dari awal. Pertama, teman-teman perlu diketahui bahwa Miris itu, saya Hussein, saya dari Imparsial. Pertama, perlu diketahui oleh publik bahwa pesawat Miris itu adalah pesawat yang bekas, ya. Dibeli pada tahun 90-an, dia dibuat tahun 96-97, kemudian dibeli oleh Qatar, dan pada tahun 2003 dia sudah dijajakan kepada India dan India menolak dengan alasan teknis, kemudian harga yang mahal dan lain sebagainya. Jadi ada problem di pesawat itu. Dan memang sejak tahun 2003 sudah dijajakan ke negara-negara termasuk India. 2005 ditawarkan ke Indonesia secara gratis. Dan pada saat itu Indonesia secara resmi menolak, ya. Menolak untuk tidak mengakuisisi Miris 2000-5 itu. Belasan tahun berselang, kemudian ditawarkan lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat fantastis, ya. Kok bisa sesuatu yang sebelum ditawarkan secara gratis itu kemudian ditawarkan kembali dengan harga yang fantastis kemudian mau dibeli. Nah ini yang kemudian jadi problem kita bersama dari segi teknis. Kedua, Miris 2000-5 itu dikatakan sebagai stopgap untuk mengganti pesawat F5 kita yang sudah uzur. Itu betul. Akan tetapi pilihannya sebetulnya bukan hanya Miris 2005. Banyak sekali pesawat yang bisa ready, yang kita bisa beli. Kenapa kemudian kita harus beli yang bekas? Cina menawarkan, Rusia menawarkan dengan harga yang kurang lebih kompetitif seperti yang ditawarkan oleh harga yang dari Qatar. Ketiga, ada problem bahwa ini ada broker dalam jual beli Miris 2005. Pertama, ada keterlibatan orang yang disebut-sebut sebagai rekan dekat dari Prabowo Subianto, namanya Habib Bukharoba. Habib Bukharoba adalah CEO dari E-System Solution. E-System Solution base-nya ada di Qatar. Dia sendiri adalah seorang mantan pilot Angkatan Udara Prancis. Dikatakan dalam bulan Juni dalam sebuah situs pertahanan Israel disebutkan bahwa dia adalah kawan dekat dari Prabowo Subianto. Awalnya kami masyarakat sipil nggak percaya, mungkin itu gosip. Ketika kami telusuri namanya Habib Bukharoba, ternyata dia bolak-balik Indonesia negaranya. Pada sekitar bulan Januari 2022, dia datang mengisi sebuah seminar di Universitas Pertahanan, sebuah universitas di bawah Kementerian Pertahanan. Pada bulan November 2023, dia ngisi lagi sebuah simposium di Kementerian Pertahanan. Artinya memang dia bolak-balik Indonesia dan dia kenal, ya,
dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab di Kementerian Pertahanan, dan dugaan inilah yang kemudian mesti kita bongkar adanya broker ini. Kedua, selain ada System Solution tadi, ada broker kedua. Jadi ada dua broker, saudara-saudara. Ada System Solution, ada Excalibur International, sebuah perusahaan broker dari Cekoslovakia. Dia terkenal di dunia dengan menjual barang-barang ex Uni Soviet. Nah, broker ini kemudian yang diberitakan dalam berbagai macam media, baik lokal maupun internasional, membrokeri proses pembelian Mirage 2005. Broker Excalibur International bukan satu kali bekerja sama dengan Kemenhan. Kalau kita cek sama-sama sekarang di website Excalibur International, ada satu mega proyek yang besar juga senilai 500 juta euro, yaitu pengadaan sebuah medium range air defense yang juga gelap barangnya, gak jelas siapa produsennya, karena broker ini kan dia bukan produsen, tapi kemudian dia mengklaim bahwa dirinya sudah deal dengan Kementerian Pertahanan untuk menjual sebuah medium range air system defense seperti Iron Dome di Israel itu ke Indonesia. Nah, ini yang mesti kita tenggarai. Selain itu, teman-teman, kami juga menelusuri bahwa Excalibur International ini juga menjual senjata-senjata laras panjang, laras pendek ke Indonesia. Ini sungguh menyakitkan di tengah pindad dan lembaga dan industri pertahanan lokal kita yang kembang kempis. Kementerian Pertahanan justru membolehkan sebuah broker atau sebuah perusahaan dari luar negeri yang barangnya kita bisa produksi sendiri untuk menjual belinya di Indonesia. Ini sungguh menyakitkan. Nah, oleh karena itu saya kira lingkaran setan ini harus kita buka. Ini menjadi awal supaya prosesnya terang benderang. Tentu saja kita punya keterbatasan untuk mengetahui siapa Habib Bukaroba, siapa Excalibur International, dan apa permainannya di Kemenhan. Tapi yang jelas ada jejak digitalnya. Dia bolak-balik ketika sedang pemilu, teman-teman. Dan ada dugaan bahwa ada suap di sana. Oleh karena itu menjadi penting pimpinan KPK untuk segera menyelidiki ini dan membongkar ini seluas-luasnya kepada publik sehingga tidak ada lagi fitnah. Kan kita dikatakan fitnah nih kemarin nih. Supaya tidak ada lagi fitnah, ya. Kalau memang benar katakan benar, kalau memang ada suap telusuri, kalau tidak ada, ya mari kita sama-sama melanjutkan pengawasan masyarakat sipil ini. Saya kira itu. Oke. Laporan ini sama persis dengan apa yang kemarin. Mohon maaf sebelumnya untuk sesi ini kita sudahi dulu. Kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil akan melakukan pelaporan terlebih dahulu. Setelah melakukan pelaporan nanti kita akan melakukan pembacaan. Apa ininya? Tanggapannya? Ya, kita tunggu lagi ya.